Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh anak-anak kelas 10 yang harus semangat. Karena apa? Karena kalian ketika kalian di SMP itu masih masa-masa bermain dari zaman SD ke SMP. Sekarang kalian ke SMA kelas 10. Nanti ketika ibu tanya apa kabar, kalian jawab sehat alhamdulillah. Oke? Paham? Ketika ibu tanya apa kabar, kalian jawab sehat alhamdulillah. Paham? Di sini dalam pendidikan Pancasila, ibu akan mengajarkan kalian caranya untuk bersyukur. Karena dengan alhamdulillah itu sudah salah satu contoh kita bersyukur atas apa yang ada pada diri kita. Oke. Ibu tanya, apa kabar hari ini anak-anak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kalian sudah bersyukur. Baiklah, materi pada hari ini ibu akan menjelaskan mengenai menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Di mana di minggu kemarin ibu sudah sedikit menjelaskan mengenai materi puisi. Nah, untuk hari ini ibu akan memperdalam lagi apa sih itu puisi dan unsur-unsur pembangun yang ada di dalam puisi. Sebelum ibu menjelaskan materi, ibu akan menjelaskan suatu filosofi yang akan menjadi pembelajaran buat kalian. Tolong menghadap ke ibu semuanya. Ibu minta tolong yang sedang menghadap laptop sebentar saja. Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana caranya agar kalian melihat penggaris ini terlihat lebih pendek? Ibu butuh beberapa argumen. Dipatahkan. Bagaimana caranya agar kalian melihat penggaris ini lebih pendek? Ibu butuh beberapa argumen. Yang pertama, yang kedua, Dipatahkan lagi. yang pertama dipatahkan, yang kedua tidak mungkin kalian mau melihat ini pendek hanya dengan dipatahkan. Bisa loh dilihat dari jauh. Lihat dari jauh bisa loh. Benar. Digantungin juga betul, dipatahkan, Ditutup, Bu. dan Ditutup. Terus apa lagi? Berarti dibuang, dipatahkan, ditutup dan dilengkung. Beli penggaris yang pendek. Oke, benar. Beli penggaris juga yang lebih tinggi. Jadi ini terlihat lebih pendek. Biasanya lebih terlihat lebih pendek. Oh, iya. Jadi kan beli penggaris yang lebih Tinggi. sekali. Jadi filosofi apa yang akan ibu sampaikan ke dalam puisi? Karena kita akan menganalisis unsur pembangun puisi. Jadi di saat kita menganalisis suatu karya sastra itu tidak ada yang benar dan benar. Tidak ada yang salah benar salah. Jadi di saat kita menganalisis suatu karya sastra kita harus menghargai sudut pandang orang lain. Benar berarti kan? Kan dengan semua pendapat yang berbeda, tapi maksudnya sama. Paham? Paham yang ibu maksud? Jadi nanti ketika kalian menganalisis unsur pembangun puisi, kalian juga harus mampu menghargai pendapat orang lain. Oke. Di sini sudah selesai ibu menyampaikan filosofi yang akan masuk ke dalam materi kita pada hari ini. Jadi kalian paham kan apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Paham? Ibu akan mengetes fokus kalian. Semuanya siap? Menghadap ibu. Ibu akan bermain game. Kalian harus menjalankan apa yang ibu ucapkan, bukan apa yang ibu sentuh. Misal ibu bilang mata, paham? Itu kan tadi sudah pernah berulang-ulang kali kita lakukan game itu. Ketika ibu bilang mata, kalian pegang mata, bukan apa yang ibu pegang. Kalau kalian salah, ibu akan memerintahkan kalian untuk membacakan PPT. Oke, siap? Berarti udah fokus kalau menang. Iya, kalau ibu ingin lihat sih seberapa fokusnya anak kelas 10 yang dan cantik sama ini, oke? Kalian ajar hadiah ibu ya. Iya, yang maju ibu kasih hadiah. Yang fokus loh kasih hadiah. Iya, yang fokus ibu kasih hadiah. Oh, udah. Siap? Siap? Pegang lutut. Ibu minta tolong. Ya, berarti
Secara umum, puisi adalah karya sastra yang berasal dari ungkapan hati dan perasaan sendiri sebagai bagian mengekspresikan diri. Isinya bisa menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pengalaman, atau nasihat. Karya sastra puisi tersusun atas rangkaian bahasa indah dan padat makna. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana tertentu, sehingga pembaca dapat memahami atau menghayati isi dalam puisi tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengartikan puisi sebagai ragam sastra dengan penggunaan bahasa yang masih terikat oleh mantra, irama, penyusun, lirik, bait, atau rima. Unsur fisik puisi, diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Imaji, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya, kata konkret salju melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Unsur batin puisi, ada tema atau makna, yaitu pokok persoalan yang disampaikan pengarang dalam puisinya. Rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu yang akan baca. Langsung. Di sini kan hanya secara umum puisi adalah karya sastra yang berasal dari ungkapan hati. Ya, betul sekali. Ketika kita mengungkapkan sesuatu di dalam sebuah buku, itu masuk dalam puisi loh. Karena puisi sekarang itu bentuknya nggak harus sesuai dengan bentuknya seperti dulu, kayak ujungnya harus A, B, terikat. Karena puisi sekarang itu tidak terikat. Puisi sekarang itu bebas. Oke. Nah, selanjutnya, dan perasaan penyair menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pengalaman, atau nasihat. Benar sekali. Puisi itu menggambarkan bagaimana sih perasaan kita ketika kita sedih. Nggak mungkin kita bikin puisi tentang bahagia, pasti nggak akan masuk feel-nya, nggak akan masuk perasaannya. Jadi kalian paham? Jadi puisi itu ungkapan perasaan yang disampaikan oleh penyair sesuai dengan apa yang dia rasakan. Paham? Apa ulangi sekali lagi? Puisi adalah ungkapan penyair berdasarkan yang dirasakannya. Benar sekali. Jadi puisi adalah ungkapan perasaan penyair yang diungkapkan berdasarkan perasaannya. Oke? Oke. Yang selanjutnya, unsur fisik puisi. Kalian tahu nggak sih fisik itu apa? Fisik itu apa? Fisik itu yang terlihat. Body. Fisik itu yang terlihat. Jadi apa namanya? Body. Oke. Nah, di sini unsur fisik puisi yang pertama. Yaitu penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Misal ketika kalian bikin puisi tentang ibu, pasti kalian tahu ibu itu sosoknya yang apa? Yang penyayang. Berarti pilihan kalian itu bisa penyayang, orang yang saya cintai, orang yang berjuang untuk kita. Pasti kita pemilihan katanya seperti itu kan? Karena menyesuaikan dengan judul puisi. Yang selanjutnya imaji yaitu kata atau suasana kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Misal, ibu, aku merasakan kasih sayangmu. Itu masuk ke dalam apa? Ke dalam imaji apa? Ini loh, imaji itu ada penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Tutup mulut. Ini ya. Imaji itu ada seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Jadi ketika saya membuat puisi nih, ibu, saya merasakan kasih sayang dari ibu. Itu masuk ke imaji apa? Perasa? Saya lihat. Selanjutnya kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Seperti yang ibu katakan tadi, di sini ada kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya kata konkret salju melambangkan kebekuan cinta.
kehampaan hidup dan lain-lain. Nah, boleh loh si Ahmad melambangkan salju ini sebagai sesuatu yang putih dan suci. Boleh, nggak ada yang salah. Karena di dalam kita menganalisis puisi itu tergantung dengan sudut pandang kita bagaimana kita menganalisis. Oke, paham? Oke, yang selanjutnya gaya bahasa. Yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Gaya bahasa ini biasanya masuknya ke dalam majas. Kita sudah tahu kan majas. Misal salah satu majas yang kalian tahu apa, Nak? Apa sih itu sekolah? Contohnya apa kalau di dalam visi misal? Aku rela mencintaimu hingga menyeberangi lautan samudra. Padahal tidak akan mungkin orang mau menyeberangi lautan dan samudra. Oke, pintar banget anak-anak ibu. Habis ini masuk ke S2. Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Nah, ini tadi yang ibu katakan kalau puisi itu bisa berirama. Misal, ibu, aku mencintaimu. Aku akan mencintaimu sampai kapanpun usiamu. Karena itu rima akhirnya itu bunyinya Oke, pintar. Selanjutnya ada unsur batin puisi. Batin itu apa sih? Tadi kan fisik yang kita. Batin itu apa? Batin itu yang kita rasakan. Sakit batin aku. Selingkuhin. Tekanan batin, bener kan? Nah, di unsur batin ini ada tema atau makna, adalah pokok persoalan yang disampaikan pengarang dalam puisinya. Misal ini ya, ketika kita membaca puisi, apakah kita langsung tahu temanya? Nah, makanya itu batin itu terletaknya ada di dalam, karena orang nggak akan pernah tahu perasaan kita. Aduh, benar ini yang ada di dalamnya. Karena puisi itu harus pakai perasaan. Aduh, curhat tapi siapa? Makanya tema itu tidak bisa langsung tersirat. Tema itu tersirat. Oke? Selanjutnya ada rasa. Yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nah, di sini kita bisa melihat dari sudut pandang penyair. Ketika kita melihat sosok Khairul Anwar, itu sosok yang tegas. Ketika dia membuat puisi, dia sangat berani. Biasanya isi puisi beliau itu tentang sosok pahlawan atau sosok-sosok yang atau tentang seseorang yang berani. Nah, makanya itu akan masuk ke dalam rasa kita. Oh, ketika kita membaca tentang puisi Khairul Anwar, pasti rasanya kayak berani gitu kan, tentang sosok dia, tentang apa yang beliau sampaikan ke dalam puisinya tersebut. Yang selanjutnya ada nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Itu biasanya nada itu tergantung kalian membacanya sih. Kalau kalian membaca puisi sedih, membacanya dengan nada yang senang, nyambung atau tidak? Tidak, benar sekali tadi. Jadi ketika kita membaca puisi, kita harus menyesuaikan dengan judul dan isi. Biasanya ada amanat, di mana pada amanat tujuan, maksud atau intention, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Biasanya amanat itu bentuknya dalam bentuk tersirat, tidak tersurat. Karena amanat itu sih apa sih yang kita ambil setelah kita baca puisi, oke? Dan selanjutnya, ini kalau diperhatikan, anak-anak semua kalau diperhatikan, karena ini akan kita kerjakan nantinya. Yang pertama, baiklah ini langkah menulis puisi. Otak mulut. Oke, yang pertama ada menentukan tema dan judul. Langkah pertama adalah menentukan tema yang merupakan acuan untuk membuat puisi yang menarik. Misal kalian akan membuat puisi tentang ibu, pasti tema yang kalian ambil itu tentang kasih sayang seorang ibu atau kerinduan kepada seorang ibu. Jadi tentukan temanya, oke? Ya, selanjutnya menentukan kata kunci. Nah, yang tadi saya katakan, ketika kita akan membuat puisi tentang seorang ibu, kata kuncinya itu penyayang, perhatian, kayak itulah kata kuncinya intinya. Pasti tentang sosok yang pahlawan untuk diri kita, oke? Nah, selanjutnya ada langkah ketiga, menentukan diksi. Langkah berikutnya adalah menentukan diksi yang tepat. Hal ini penting dilakukan karena diksi berperan menentukan corak warna dari karya puisi. Itu enggak diksi tadi apa? Oh, benar, pemilihan kata. Benar. Jadi kita ketika membuat puisi, diksinya kan menyesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan di dalam sebuah puisi tersebut. Menyesuaikan dengan judul. Biasanya ada memilih gaya bahasa. Gaya bahasa tadi apa, Nak? Gaya bahasa tadi apa?
Oke, gaya bahasa tadi my guys. Di mana Anda juga perlu menentukan gaya bahasa yang tepat. Anda bisa menyesuaikannya dengan tema dan judul yang telah dipilih sebelumnya. Oke. Bu, waktu 15 menit lagi. Manual dong. Tidak mulai. Terima kasih. Dan selanjutnya ada mengembangkan puisi seindah mungkin. Langkah terakhir adalah mengembangkan semua langkah sebelumnya menjadi puisi yang indah. Jadi setelah langkah itu sudah, kalian sudah mendapatkan judul, sudah menentukan kata kunci, yang terakhir kalian bisa mengembangkan puisi seindah mungkin. Kalau saya nyaman, perihal unsur fisik dan unsur batin puisi dan bagaimana cara kalian nanti dalam menulis puisi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak sayang, karena kita tujuan pembelajarannya itu kita fokus ke unsur pembangunan puisi dan menulis puisi itu tujuan pembelajaran. Kalau salah satu unsurnya ada yang kurang tuh. Tadi biasanya enggak sih, karena puisi itu tuh tergantung kita menganalisisnya. Kan kita itu tadi tergantung sudut pandang kita, nggak mungkin di dalam puisi itu kata-katanya itu menggunakan kata-kata yang monoton. Aku sayang ibu tidak mungkin. Karena biasanya kita ketika membuat puisi itu ada saja kata-kata yang menggunakan gaya bahasa. Oke, boleh ibu bagi tugasnya. Sebelum ibu membagikan tugas, boleh satu orang membaca puisi. Saudara saya adik saya ya sudah, 2 orang ini gantian, satu membaca. Ibu karya Zawawi Imron. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau. Sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Hanya mata air matamu, ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan rontak kenakalanku. Tidak boleh. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menembak pukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu, ibu, yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sekal. Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang di biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis. Kelompok 1 dan kelompok 2 Yesi dan AA. Jadi karena usia yang menang dapat tentang ayah, yang kalah dapat tentang bunga. Wah, Yesi. Mbak Yesi dengan percaya ini. Usrit. Bisa ini dalam begini loh. Pegang kertas yang bentuk. Ini kertas yang bentuk biasanya di sini. Dengerin, karena di sini adalah menulis dan menganalisis unsur pembangun puisi. Jadi ini ibu siapkan lembar untuk kalian menganalisis
Ini dengerin ibu, total mangut. Anak-anak, yang kelompok kala adalah bunga, di mana kelompok ayah akan menganalisis kelompok bunga. Jadi ibu siapkan lembar. Dianalisis nanti yang maju. Kalian menganalisis yang maju tadi, baca puisi, kalian analisis. Dan ini untuk kelompok bunga, nanti kalian analisis yang kelompok ayah, paham? Paham. Jadi boleh duduk dulu, karena ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang akan dianalisis. Oke, terima kasih. Fisik puisi, dan ibu minta tolong yang dianalisis hanya unsur fisik puisi. Kita lihat ya, hanya analisis unsur batin puisi, bukan unsur fisik. Ini yang salah di diksi ini. Diksi imaji kata konkret. Berikut beberapa diksi yang paling diperoleh pada puisi ibu. Gua pertapaanku sebagai simbol makna kehidupan kita berada di dalam kandungan atau rahim. Gua pertapaanku. Kalian tahu kan gua itu bentuknya seperti apa? Rahim. Jadi gua itu apa? Mendefinisikan apa? Rahim. Oke. Yang selanjutnya ibu ambil simpel aja. Yang kedua ada kata konkret. Berikut adalah hasil analisis yang terdapat pada kata konkret. Sumber-sumber kering yang berarti kemarau. Oke? Kalian paham sumber-sumber kering itu artinya apa? Jadi sambil ditulis puisinya. Sembari ibu menjelaskan. Biasanya ada imaji. Berikut data yang diperoleh peneliti di mana A, penglihatan terdapat pada kata-kata sumber-sumber kering. Kita seolah-olah melihat, oh sumber-sumbernya kering. Itu masuk ke indera apa? Ke indera penglihatan. Jadi masuk ke imaji penglihatan. Paham? Kata ibu adalah gua pertapaanku, bidadari berselendang biang lala dan menulis langit biru. Apa sih majas metafora? Ada yang ingat gak majas metafora apa anak-anak? Bakal ibu kasih hadiah nih kalau ada yang tahu. Boleh dicari dulu apa itu majas metafora? Oh benar sekali, yang jawab siapa? Saya. Osrin. Esa, Bu. Esa duluan. Esa duluan atau itu duluan? S1 yang ngalah tuh lagu. Terima kasih, Bu. Oke. Kau lemput gunung bersama rerangku. Hanya mata air mata ibu. Masuknya tuh ya si ayah. Senja surya mengulas hidup. Kini rentan termakan usia. Ku hanya bisa mengenang segala yang ayah perbuat. Wujudku tak tercapai, cintaku tak tercapai karena rentang.
di atas hamparan hijau, seperti penari-penari yang terpikat oleh cahaya. Di bawah sinar rembulan yang lembut, mereka memancarkan keindahan yang abadi. Dalam diam, mereka bercerita tentang kehidupan, tentang perjuangan, tentang cinta yang tak terucap. Mereka adalah penjaga rahasia alam, menyimpan cerita-cerita yang tak pernah terungkap. Dengan lembut, mereka mendengarkan angin berbisik dan menyaksikan waktu berlalu dengan penuh kedamaian. Oh, bunga-bunga yang elok, kau adalah puisi hidup, menghiasi dunia dengan keindahanmu yang tiada tara. Di setiap kelopakmu tersimpan pesan-pesan bijaksana yang mengajarkan kita tentang keberadaan alam semesta. Tepuk tangan dong. Baiklah, oke anak-anak, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu doakan untuk yang tidak masuk hari ini, yang sakit semoga disembuhkan, yang berhalangan semoga halangannya cepat selesai. Kita itu harus selalu berpikir positif, harus selalu berpikir baik orang lain. Oke, Ibu akan mengajarkan kalian tentang tanggung jawab, jujur, disiplin, dan amanah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan kami selanjutnya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.